kembali lagi bersama saya Eni Sylvia N. Sinaga, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 51, kelompok 2 nomor urut 11, dengan pengampu materi Bapak Iwan Faizan Nasution MAP, yang diselenggarakan oleh PPSDM Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara Medan. Pada tugas kali ini, saya akan memaparkan mind mapping etika publik. Berikut ini saya lampirkan mind mapping etika publik yang telah saya buat. Dalam mind mapping ini, etika publik saya bagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama, kode etik dan perilaku pejabat, dan yang kedua, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian pertama, kode etik dan perilaku pejabat publik. Secara definisi, etika adalah refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah, yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik dan benar. Sedangkan etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku tindakan dan keputusan yang mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayan publik. Lalu, pengertian kode etik sendiri adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang ASN, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN terdiri atas 12 poin yang terdapat pada pasal 5 dan juga 15 nilai-nilai dasar etika publik terdapat pada pasal 4, dan definisi dan lingkup etika publik terdiri dari 3 fokus utama, yaitu yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, kedua, sisi dimensi reflektif, dan yang ketiga, modalitas etika. Pada prinsipnya, ada 3 sisi dimensi etika publik. Pertama, dimensi kualitas pelayanan publik, kedua, dimensi modalitas dengan unsur-unsur akuntabilitas, transparansi, dan netralitas, dan yang terakhir adalah dimensi tindakan integritas publik. Mengenai tuntutan etika publik dan kompetensi ini, tanpa kompetensi etika, pejabat biasanya cenderung akan tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Oleh karena itu, diharapkan adanya perubahan mindset pada perilaku pejabat publik. Yang pertama adalah berubah dari penguasa menjadi pelayan, yang kedua, berubah dari wewenang menjadi peranan, dan yang terakhir, menyadari jabatan publik adalah amanah. Selanjutnya, kita masuk bagian kedua, tentang bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Lalu, masuk bagian pertama, pentingnya etika publik dalam urusan publik. Dengan mengikuti rumusan kode etik yang baik dan benar sebagai pedoman dan berperilaku sehingga para pejabat akan melihat kedudukan mereka sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Selanjutnya, membahas mengenai penggunaan kekuasaan yang terdiri atas 3, yaitu legitimasi kekuasaan, legitimasi sosiologis, dan legitimasi etis. Kemudian konflik kepentingan. Setiap pegawai pemerintahan harus menghindari konflik kepentingan ini dalam pelaksanaan tugasnya. Bentuk-bentuk perilaku konflik kepentingan seperti aji mumpung, menerima suap, menyebarkan informasi rahasia, dan lain sebagainya. Menurut sumber hukum, kode etik bagi ASN terdapat 6 peraturan pemerintahan. Yang terakhir, implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Diharapkan setiap pegawai dapat menjalankan tugas-tugasnya sebagai pelaksana nilai-nilai etika publik dalam tindakan nyata. Demikianlah penjelasan mind mapping saya mengenai etika publik.